begal, ya, begal sepeda motor, di mana untuk laporan awal ini adalah korban ada terjadi pembegalan yang diduga pelaku ini adalah anggota Polri. Nah, setelah itu teman-teman kami membuat tim bersama dengan Ranmor dari unit Ranmor di Satreskrim bersama dengan Opsnal Tanpa sudah ikut gabungan. Jadi kita melakukan penyelidikan. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, alhamdulillah kami dapati bahwa ada dugaan bahwasanya pelaku ini adalah oknum. Nah, setelah itu kami kembangkan, alhamdulillah dapat 3 laporan polisi di wilayah Banjarmasin. Setelah kita dapatkan BB-nya juga dapat, pelaku yang kita tangkap sesuai dengan bukti yang sudah ada. Alhamdulillah sudah mengaku. Ada 3 laporan polisi di Banjarmasin. Setelah itu kita kembangkan lagi, dapat lagi ada 2 laporan polisi di wilayah Banjarbaru, ya. Jadi di Banjarbaru ada 2 laporan polisi. Terus kami kembangkan lagi, info terakhir juga tambah dapat lagi 2 laporan polisi lagi di wilayah Kabupaten Banjar, tepatnya di wilayah Kartaganyar. Untuk perlu ditegaskan, pelaku sendiri merupakan anggota aktif Polri dari Satuan Polresta Banjarmasin juga, yang mana memang kalau dilihat dari background-nya pelaku sendiri ini juga dalam proses akan dilaksanakan sidang oleh pimpinan oleh Pak Kapolres dan Propam. Karena kenapa? Karena yang bersangkutan ini tidak pernah masuk, jarang sekali masuk di sesi. Sementara itu mungkin ada tambahan. Total LP jadi untuk dari gabungan di Polresta dan di luar Polresta ada 7 laporan polisi. Kalau untuk pelaku sendiri ditangkap di mana? perampas atau untuk sementara untuk di TKP kami, fokus di TKP kami itu langsung, jadi ya langsung pelaku utamanya. Untuk pelaku ditangkap di mana? Di kediamannya atau di mana? Diringkusnya di mana? Diringkusnya ada di kediaman, ada di jalan. Nah, untuk modus yang dilakukan ini mungkin sedikit ada berbeda-beda. Salah satunya mungkin ada yang korban ini dipepet, diberhentikan dengan alasan ada perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh si korban. Nah, setelah itu motor dibawa ambil ke Polda, seperti itu. Kan Polda kita nggak tahu Polda mana, satuan mana, seperti itu ya. Jadi ditekankan kepada masyarakat juga dengan adanya perbuatan ini bukan berarti jadi takut kepada polisi, tapi malah harusnya berterima kasih kalau memang ada seperti itu. Silahkan ditanyakan, didokumentasikan, ditanyakan dari satuan mana, tugas di mana, kepentingannya apa. Demikian juga pesan dari Pak Kapolres, sebagaimana pesan dari beliau, kita tegas, kita luruskan bagi siapa saja, anggota Polri kah, oknum masyarakat, apabila sudah terlibat dengan perbuatan pidana yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, proses tuntas. Jadi sementara para tersangka kita tahan, ya, kita tahan. Namun demikian kami juga masih melakukan pengembangan lebih lanjut. Motif dan ini kapan bang? Bagaimana? pegang senjata api kan? Oh enggak, negatif. Motif perbuatannya apa tadi? Bagaimana? Yang menyebabkan mereka? Nah, ini masih kita dalami. Info terakhir masalah ekonomi atau gaya hidup kan kita tipis untuk yang masalah itu kan. Sejak kapan mereka mulai melakukan, kan baru ketahuan sekarang? Kalau untuk LP sendiri kan ini di 2022. Nah, namun demikian kan dari LP di daerah lain kita masih melakukan penyelidikan, ya. BB-nya ada berapa dan? Untuk sementara BB-nya ada 5. Untuk yang 2 masih kita coba cari dengan berkoordinasi dengan Polres terkait. Ada lagi? Untuk korban, apakah pernah ada tindak kekerasan? Bagaimana? Apakah pernah ada kekerasan terhadap korban?
kekerasannya seperti apa ya? Kalau waktu anu dikerasin gitu Nah, atau dipukul atau gimana? Saya rasakan kekerasan itu macam-macam ya. Ada kekerasan fisik dan psikis. Nah, ketika kalau ada oknum ataupun karena memang sudah takut karena memang yang bersangkutan juga sebenarnya ada indikasi perbuatan pidana atau melakukan suatu perbuatan pidana. Ini kan ada dua orang dan siapa dengan dua orang? Sama ya, satu mengiringi bawa motor jadi terboncengan orang. Pasal. Sementara masih di awalnya sesuai dengan laporan polisi awal masuk ke 363. Namun demikian nanti setelah kita gelarkan nanti kan LHP nanti itu mungkin ada berkembang penerapan pasal pidana ini. Untuk motornya sempat diminta tangankan kemarin. Bagaimana? Mobilnya sempat diminta tangankan. Kalau kemarin beberapa motor itu sempat diamankan di lokasi Purcahu, tapi belum dialihkan. Nah, jadinya kita enaklah kalau masih seperti itu kan masih lebih nyaman. Kalau untuk statusnya sendiri kan sementara masih aktif sebagai anggota polisi. Status tersangka sudah tersangka, sudah dilakukan penahanan, status sudah menjadi tersangka. Bagaimana? Jadi berapa motor Yang sudah di sementara ini? Kalau dari barang, kalau untuk dijualnya ini kita dalami, ya, makanya belum begitu bisa kita ekspos. Tapi untuk kepentingan keterbukaan lah ya, kita harus panggil teman-teman. Jadi sekali lagi prinsipnya Pak Kapolres sebagaimana perintah Pak Kapolda, Pak Kapolri tegas, ya, kita terlibat kejahatan, terlibat tindak pidana akan diproses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Ya. Minta tolong itu ketegasan Pak Kapolres, ya. Oke, siap. Lagi